Empat bank penyalur merata mencairkan bantuan BPNT September-Oktober dan bantuan PKH September-Oktober. Dari pantauan hari ini bertambah lagi pengguna KKS dari bank penyalur Bank Mandiri rame-rame sejak tadi subuh hingga saat ini melaporkan sudah masuk bantuan BPNT-nya. Sehingga KPM yang juga penerima PKH dan BPNT bisa melakukan penarikan saldo secara bersamaan di kartu KKS. Nah, pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua mengenai ada beberapa KPM PKH yang mengaku bantuannya menurun pada pencairan kali ini. Apa yang menjadi penyebabnya? Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, nampaknya hari ini Kamis para KPM bolehlah tersenyum dan berbahagia dikarenakan hari Kamis ini terpantau semua bank himbara, bank penyalur kartu KKS sudah bisa mengambil bantuannya, baik itu PKH maupun BPNT. Alhamdulillah ya teman-teman, hal yang telah dinanti-nantikan oleh KPM telah tiba, yakni semua bank penyalur telah mencairkan bantuannya baik PKH maupun BPNT. Namun perlu diingat bahwa bantuan PKH maupun BPNT ini dicairkan secara bertahap, sehingga bantuan ini dilakukan pentransferan secara bergilir atau sistem antri. Nah, hal tersebut dilakukan karena memang jumlah KPM yang mendapatkan bantuan ini tidak sedikit, yakni sekitar 18,8 juta penerima manfaat untuk KPM BPNT dan 10 juta KPM untuk bantuan PKH. Tentu hal ini akan memakan waktu yang lumayan untuk proses transferring ke kartu KKS penerima bantuan tentunya. Jadi tidak perlu khawatir bila belum tercairkan bantuan sosialnya, karena hingga saat ini pihak bank terus melakukan proses transfer ke kartu KKS yang sudah ada dalam SP2 di PKH dan BPNT September-Oktober 2024. Nah, bagi KPM yang kemarin-kemarin belum masuk saldonya, nah, pada hari ini telah banyak yang melakukan pencairan. Jadi yang sudah cek kemarin belum masuk, silahkan mengecek kembali bantuan sosial di ATM terdekat secara berkala. Namun perlu diingat untuk tidak terlalu sering juga untuk melakukan pengecekan saldo rekening di mesin ATM dan agen-agen. Bukan kenapa ya teman-teman, terlalu sering juga menggesek kartu, dikhawatirkan itu kartu KKS-nya akan rusak, baik terkelupas, tergores, atau lecet, terutama bagian chipnya. Nah, jika saja hal ini terjadi, maka dapat menyebabkan mesin ATM sulit untuk mendeteksi identitas chip, sehingga uang bantuan tidak bisa diambil. Selain itu, hal yang dikhawatirkan apabila terlalu sering cek saldo rekening pada ATM adalah kartu KKS akan tertelan pada mesin ATM. Jadi idealnya jangan terlalu sering cek saldo agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Cukup lakukan pengecekan 1 hari sekali saja dan tak perlu ada yang dirisaukan jika saja belum masuk saldonya. Selagi nama KPM masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT untuk periode September-Oktober 2024, maka bantuan juga akan segera cair. Adapun cara untuk mengecek apakah masih terdaftar atau tidak bisa dengan mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kemudian informasi terkait bantuan PKH yang disampaikan oleh beberapa KPM yang menurun jumlah bantuan sebelumnya. Ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui oleh para penerima PKH bahwa nominal PKH yang diterima bisa saja berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan komponen bantuan yang dimiliki oleh KPM tersebut. Nah, beberapa curhatan KPM yang diposting di grup Facebook menuliskan, "Alhamdulillah keluar PKH-nya. Bukan gak bersyukur bunda. Bulan 8 kemarin masih menerima 583. Pencairan sekarang cuma Rp250.000, tulis seorang pengguna Facebook. Dari unggahan tersebut terlihat struk penarikan dari Bank Mandiri.
Nah, jadi jika ditelaah curhatan KPM ini bila sebelumnya itu menerima Rp583.000, akan tetapi saat pencairan yang baru saja dilakukan itu tersisa Rp250.000, maka kemungkinan KPM ini sebelumnya memiliki kategori anak SMP dengan nilai bantuan Rp250.000 ditambahkan dengan bantuan anak SMA sebesar Rp333.000. Sehingga jika total saldo akan menjadi Rp583.000 yang masuk di bulan Agustus kemarin. Namun pada pencairan bulan September-Oktober nampaknya bantuan anak SMA tidak lagi masuk. Maka kemungkinan besar anak SMA-nya tamat sekolah atau berhenti sekolah sehingga data Dapodiknya tidak lagi terbaca pada aplikasi 6MJ. Bantuan KPM bisa berkurang dikarenakan jumlah kategori keluarga yang hidup dan memenuhi syarat, maka sesuai dengan hal tersebut menjadi dasar perhitungan bantuan. Nah, beberapa hal penting yang harus dipahami bagi KPM yang akan berkurang jumlah bantuannya yang sangat memungkinkan di pencairan September-Oktober. Bila KPM yang selama ini yang diterima adalah bantuan untuk anak SMA, namun pada tahun ajaran baru ini anak SMA-nya tamat sekolah, otomatis data Dapodiknya sudah tidak aktif, maka bantuan untuk kategori SMA-nya juga tidak lagi terhitung. Sehingga ini mengurangi jumlah bantuan yang diterima dibandingkan dengan jumlah nominal di tahap sebelumnya. Kemudian teman-teman yang akan berkurang nilai bantuannya bila pada kategori anak sekolahnya itu berhenti sekolah, sehingga menyebabkan data Dapodiknya tidak lagi tercatat sebagai anak sekolah, maka otomatis akan berkurang sesuai dengan nominal tingkatan sekolahnya. Kemudian yang berkurang bantuannya teman-teman bagi bumil yang mendapatkan Rp500.000 per 2 bulan dibayarkan di tahap sebelumnya pada periode salur Juli-Agustus kemarin. Namun telah melahirkan di sekitar bulan Juli. Akan tetapi anak yang baru lahir ini belum masuk atau belum didaftarkan pada DTKS, maka berpotensi bantuan PKH bumilnya terhenti dan bantuan balitanya belum masuk karena belum ada di DTKS. Oleh karena itu ya teman-teman, ketika ibu-ibu setelah melahirkan agar dokumen kependudukannya segera dilengkapi. Kemudian didaftarkan ke kantor desa dan kelurahan masing-masing untuk didaftar ke DTKS. Nah, kemudian yang akan berkurang jumlah bantuannya bagi KPM yang memiliki anak usia dini yang biasanya dibayarkan. Namun saat pencairan data komponen keluarga untuk perhitungan bantuan PKH September-Oktober ternyata anaknya sudah melebihi umur 6 tahun 1 hari ke atas dan belum masuk ke SD. Maka otomatis akan mengurangi jumlah bantuan yang biasanya diterima sebelumnya, di mana jumlah bantuan balita untuk per 2 bulannya Rp500.000. Jadi jika tidak lagi dibayarkan, maka akan berkurang Rp500.000 pada pencairan September-Oktober 2024. Nah, jadi perlu dipahami ya teman-teman, jumlah nominal bantuan yang diterima tergantung dari anggota keluarga yang valid saat dilakukan pada saat evaluasi komponen untuk periode salur PKH September-Oktober 2024. Nah, selain ada bantuan yang turun jumlahnya, tentunya ada juga yang naik seperti postingan video kemarin yang saya tayangkan teman-teman. Nah, bantuan PKH bagi KPM yang akan bertambah jumlah nominal bantuannya dibandingkan yang diterima di tahap sebelumnya, yaitu bagi KPM yang berkategori berikut ini. Nah, yang pertama teman-teman, KPM komponen pendidikan dari jenjang sekolah dasar masuk ke jenjang sekolah menengah pertama atau dari SD ke SMP. Nah, pada pencairan Juli-Agustus kemarin, kendatipun KPM yang memiliki anak sekolah baru yang masuk ke jenjang SMP, namun yang diterima pada penyaluran Juli-Agustus kemarin tidak berubah jumlah nominal sesuai kategori SMP dan yang dibayarkan masih nominal kategori anak SD. Maka pada pencairan PKH untuk alokasi salur September-Oktober akan dibayarkan sesuai dengan jenjang sekolah SMP-nya. Hal ini terlihat dari hasil sinkronisasi atau pemadanan antara DTKS dan Dapodik itu sudah berubah ke jenjang sekolah yang saat ini yaitu tingkatan SME-nya. Ini berarti jika tahap lalu anggota keluarganya yang baru masuk SMP
masih menerima Rp150.000, maka pada pencairan PKH September-Oktober akan menjadi Rp250.000 untuk kategori anak SMP-nya. Nah, mungkin bisa dipahami ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.